Suami saya membekukan diri saat saya menjentikan jari. Di hari peresmian proyek terbesar saya, dia baru sadar bahwa perempuan yang dia kira sudah jatuh miskin justru memegang seluruh hidupnya di ujung tangan. Dan adik tiri saya sendiri, perempuan yang dia peluk diam-diam selama setahun ini, berdiri di sebelahnya dengan wajah pucat pasi. Halo, Bunda, selamat datang kembali di kanal ini. Semoga Bunda semua dalam keadaan sehat dan dimudahkan rezekinya hari ini. Sebelum kita masuk ke cerita, jangan lupa tinggalkan komentar Bunda dari daerah mana, lalu like dan subscribe, supaya tidak ketinggalan kisah berikutnya. Selamat menyimak. Nama saya Anindya Larasati. Orang-orang biasa memanggil saya Andin. Usia saya 36 tahun. Saya pemilik jaringan restoran Dapur Larasati. 12 cabang, tersebar dari Jakarta sampai Bandung. Sudah 12 tahun saya membangunnya. Dari satu gerobak kecil di pinggir jalan Tebet. Saya bukan perempuan yang lahir dengan sendok perak. Ayah saya pedagang kain di pasar. Ibu saya meninggal saat saya masih remaja. Saya tahu rasanya menghitung uang receh sebelum tidur. Saya tahu rasanya menahan lapar demi modal esok hari. Karena itu, setiap rupiah yang saya punya hari ini, saya dapatkan dengan tangan saya sendiri. Saya tinggal di sebuah rumah di kawasan Pondok Indah. 3 lantai. Dengan dapur uji coba di lantai bawah, tempat saya merancang menu baru. Setiap pagi, saya bangun bukan oleh alarm, tapi oleh aroma kaldu yang saya rebus sendiri sejak subuh. Bagi saya, dapur bukan sekadar tempat. Dapur adalah tempat saya merasa hidup. Saya menikah 8 tahun lalu dengan seorang pria bernama Galang. Saya memanggilnya Mas Galang dulu. Dia hanya seorang manajer cabang di restoran saya yang kedua. Pria yang rapi, sopan, dan tampak rajin. Saya melihat sesuatu dalam dirinya. Semangat seorang pria yang ingin membuktikan diri. Saya jatuh cinta bukan pada hartanya, karena memang dia tidak punya apa-apa. Saya jatuh cinta pada caranya menatap masa depan. Maka saya menikahinya. Saya angkat dia menjadi direktur operasional. Saya percayakan dia mengelola arus kas beberapa cabang. Saya pikir seorang suami butuh merasa dihormati, butuh merasa menjadi kepala keluarga. Kami punya satu putri, namanya Kayla. Usianya 5 tahun. Matanya bulat seperti milik saya, tapi senyumnya mirip ayahnya. Setiap kali saya lelah, cukup melihat Kayla tertidur, dan semua beban terasa ringan kembali. Selama bertahun-tahun, di mata orang luar, kami pasangan yang sempurna, pengusaha perempuan yang mandiri, dan suami yang tenang di belakangnya. Tapi di balik dinding rumah megah itu, ada retakan kecil yang perlahan melebar. Retakan yang awalnya saya pura-pura tidak lihat. Karena kadang yang paling menyakitkan bukan pengkhianatan itu sendiri, tapi kenyataan bahwa kita sudah lama merasakannya, namun memilih diam. Mas Galang mulai berubah sekitar setahun yang lalu. Dulu dia selalu pulang sebelum maghrib. Belakangan, dia sering pulang lewat tengah malam. Alasannya selalu sama. Ada meeting dengan vendor. Ada rekan lama yang mengajak kerjasama. Awalnya, saya percaya. Saya pikir dia hanya sedang bersemangat mengembangkan bisnis kami. Tapi seiring waktu, kepercayaan itu mulai goyah. Tatapannya yang dulu hangat, kini terasa hambar. Pelukannya terasa seperti formalitas, dingin, dan tanpa makna. Saya mencoba menepis keraguan itu. Mungkin saya hanya terlalu lelah, pikir saya. Mungkin ini hanya tekanan pekerjaan, tapi sulit menipu diri sendiri ketika intuisi seorang istri mulai bicara. Saya mengamati gerak-geriknya lebih teliti. Bagaimana dia langsung menggenggam ponselnya tiap kali ada notifikasi. Bagaimana dia begitu defensif saat saya bertanya soal kegiatannya. Dan bagaimana senyumnya terlihat lebih tulus saat membalas pesan daripada saat berbicara dengan saya. Di luar, kami terlihat seperti pasangan ideal. Tapi di dalam rumah, ada jarak yang makin lebar dan kesunyian yang makin nyaring. Saya mulai merasa hidup dengan orang asing. Malam itu, hujan turun perlahan membasahi jendela ruang kerja saya di lantai 2. Saya sedang meninjau laporan keuangan cabang sebelum rapat besok pagi. Tapi pikiran saya tak kunjung fokus. Jam sudah menunjukkan pukul 11 lewat. Mas Galang belum juga pulang. Lalu,
Ponsel saya berdering pelan. Sebuah notifikasi dari aplikasi keuangan perusahaan. Ada transaksi baru sebesar 8 juta rupiah dari rekening operasional cabang Kemang. Biasanya, setiap pengeluaran di atas 5 juta harus melalui persetujuan saya. Tapi kali ini tidak ada pemberitahuan apapun. Saya menatap angka itu dengan dahi berkerut. Lalu saya buka riwayat transaksi lebih dalam. Dan disitulah saya melihat sesuatu yang membuat dada saya dingin. Dalam 3 bulan terakhir, sudah lebih dari 15 kali terjadi transfer ke satu rekening yang sama. Jumlahnya bervariasi. Kadang 3 juta, kadang 12 juta. Nama penerimanya hanya tertulis sebagai inisial S, W. Saya tidak mengenali rekening itu, tapi inisial itu terasa seperti duri yang menusuk pelan. Ada bisikan dalam hati yang menyuruh saya berhenti, tutup laptop, dan tidur saja. Pura-pura tidak tahu, tapi rasa penasaran dan luka yang merayap di dada jauh lebih kuat dari bisikan itu. Malam itu, saat Mas Galang akhirnya pulang, dia langsung masuk kamar mandi. Ponselnya tergeletak di meja ruang tamu. Biasanya dia sangat protektif, tapi mungkin karena terlalu lelah atau terlalu percaya bahwa saya tak akan berani. Malam itu, dia lupa menguncinya. Dengan tangan bergetar, saya buka aplikasi pesan. Saya menggulir perlahan. Dan di sanalah saya menemukannya. Sebuah pesan dari seseorang yang disimpan dengan nama Adik. Isinya singkat. Besok jadi ketemu di tempat biasa kan? Mas, aku kangen. Saya berhenti bernapas. Bukan kata kangen yang menghancurkan saya, tapi nama kontak itu, Adik. Tangan saya gemetar. Saya buka percakapan lebih ke atas. Foto profil kontak itu muncul perlahan saat koneksi termuat. Dan saat wajah itu terlihat jelas, lutut saya seperti kehilangan tenaga. Itu Sasha. Sasha adalah adik tiri saya. Adik dari ayah yang sama, dari ibu yang berbeda. Perempuan yang dulu datang ke rumah saya dengan koper lusuh dan air mata. Mengaku tak punya tempat tinggal. Perempuan yang saya beri kamar. Saya biayai kuliahnya. Saya carikan pekerjaan. Perempuan yang memanggil saya Mbak Andin dengan suara manja setiap kali butuh uang. Selama ini saya pikir di dunia yang penuh pengkhianat, setidaknya darah daging saya akan setia. Ternyata justru dari sanalah pisau itu datang, ditusukkan dari belakang oleh tangan yang dulu saya genggam. Air mata saya menetes, tapi saya tahan. Tidak sekarang. Saya tidak ingin Mas Galang tahu bahwa saya sudah mulai membuka kedoknya. Dengan tenang, saya foto layar percakapan itu. Saya kirim ke email pribadi saya. Lalu saya letakkan kembali ponsel itu persis di posisi semula. Hati saya hancur, tapi pikiran saya mulai berpacu dengan kecepatan berbeda. Jika benar mereka berkhianat, maka saya tidak boleh hancur begitu saja. Saya harus tahu lebih banyak. Karena jika mereka memang berani bermain api di belakang saya, maka saya akan membalas dengan cara yang tidak pernah mereka duga. Malam itu, saya tidak tidur. Di antara gemuruh hujan dan perasaan yang remuk, saya menyusun rencana. Saya, Anindya Larasati, tidak akan kalah oleh air mata. Keesokan paginya, saya bangun dengan kepala berat dan mata sembab. Tapi bukan kelemahan yang tumbuh dari luka semalam, melainkan tekad. Tanpa membuang waktu, saya menelpon satu-satunya orang yang selalu bisa saya andalkan, Rani. Rani bukan hanya sahabat saya sejak kuliah. Dia juga pengacara yang dulu membantu saya menyusun perjanjian pranikah sebelum menikah dengan Mas Galang. Sebuah langkah yang dulu saya anggap sekedar formalitas. Tapi kini terasa seperti penyelamat masa depan. Saat suara Rani terdengar dari seberang, saya hampir tak bisa menahan emosi. "Ran, saya rasa Galang selingkuh," kata saya pelan. "Dan kamu tahu dengan siapa?" "Dengan Sasha, adik tiri saya sendiri." Rani terdiam beberapa detik. Lalu dengan nada serius, dia menjawab, "Andin, dengar saya. Jangan langsung menyerang. Kalau kamu marah-marah sekarang, mereka cuma akan lebih hati-hati. Kita butuh bukti. Bukti yang tidak bisa mereka bantah di depan hukum." Saya menarik napas. Dia benar. Air mata tidak akan menyelesaikan apapun. Tapi angka, dokumen, dan rekaman, itu lain cerita. "Ada satu hal lagi," lanjut Rani.
Kamu harus tahu seberapa dalam Galang sudah bermain dengan uang perusahaan. Kalau dia cuma selingkuh, itu urusan hati. Tapi kalau dia memakai dana restoran untuk membiayai perselingkuhannya, itu penggelapan. Dan itu, Andin, bisa membuatnya masuk penjara. Kata itu menggantung di udara. Penggelapan. Saya tidak pernah membayangkan akan menggunakan kata itu untuk pria yang dulu saya nikahi. Tapi malam itu, saya sudah melihat 15 transaksi. Saya sudah melihat kemana uang saya mengalir. Saya memutuskan untuk tidak langsung menggugat cerai. Bukan karena saya masih mencintainya, tapi karena saya tahu, begitu saya bergerak terlalu cepat, mereka akan menyembunyikan jejak. Saya butuh waktu. Saya butuh mereka tetap merasa aman, tetap merasa menang. Sementara saya menyusun jaring di bawah kaki mereka. Hari itu, saya menyewa seorang akuntan forensik. Namanya Buati, perempuan parubaya dengan kacamata tebal dan ingatan setajam pisau. Tugasnya hanya satu, menelusuri setiap rupiah yang keluar dari rekening perusahaan dalam 2 tahun terakhir, lalu mencocokkannya dengan persetujuan resmi. Saya ingin tahu persis berapa banyak yang sudah Galang ambil tanpa hak. Saya juga menghubungi seorang detektif bernama Pak Yusuf, pria pendiam dengan reputasi baik. Tugasnya mengikuti gerak-gerik Mas Galang dan Sasha, mengumpulkan apa yang tak bisa dibantah. Foto, video, lokasi. Saya tidak butuh dugaan. Saya butuh kebenaran yang bisa diletakkan di atas meja. Setelah itu, saya pulang ke rumah. Saya tatap cermin besar di kamar. Dan untuk pertama kalinya dalam berhari-hari, saya tersenyum. Bukan senyum bahagia, tapi senyum seorang perempuan yang baru saja memutuskan bahwa dia tidak akan menjadi korban. Saya, Anindya, mulai berlatih sebuah peran istri yang lemah, yang tak curiga, yang masih mencintai suaminya. Karena untuk menjebak seekor serigala, kadang kita harus tampak seperti domba. 2 hari kemudian, Buati datang ke kantor saya dengan map tebal. Wajahnya serius. "Bu Andin," katanya, "saya sudah menemukan polanya. Suami Ibu, dalam 2 tahun terakhir, telah memindahkan dana perusahaan ke beberapa rekening pribadi. Totalnya, kalau dijumlahkan, lebih dari 1,5 miliar rupiah. 1,5 miliar. Angka itu menghantam saya seperti palu. Itu bukan uang receh. Itu hasil keringat 12 cabang. Hasil saya berdiri di dapur sampai jari melepuh. Dan yang menarik, lanjut Buati, sambil menggeser 1 lembar dokumen. Sebagian besar dana itu mengalir ke 1 rekening atas nama Sasha Wardani. Untuk cicilan apartemen, untuk mobil. Bahkan untuk perawatan kecantikan. Sasha Wardani. Itulah inisial SW yang saya lihat di layar malam itu. Saya duduk diam berjam-jam setelah Buati pergi. Setiap tetes air mata saya tak lagi mengandung cinta yang hancur, tapi amarah yang mengkristal menjadi tekad. Mas Galang bukan hanya pengkhianat, dia juga pencuri. Dia mencuri uang saya untuk memanjakan perempuan yang saya anggap adik sendiri. Hari-hari berikutnya, saya memainkan peran saya dengan sempurna. Setiap pagi, saya tetap menyeduh kopi untuk Mas Galang. Setiap malam, saya menyambutnya dengan wajah lelah, seolah saya tak tahu apa-apa. Saya bahkan sengaja mengeluh soal restoran. "Mas, cabang Bandung lagi sepi. Saya pusing mikirin arus kas." Dan saya melihatnya. Saya melihat sorot mata Mas Galang berubah. Bukan khawatir, tapi tertarik. Seperti hewan pemangsa yang mencium darah. Dia mulai bertanya lebih banyak soal keuangan perusahaan, soal aset. Soal mana saja cabang yang paling menguntungkan. Saya jawab semuanya dengan setengah benar, setengah jebakan. Itulah insiden pertama yang membuat saya yakin firasat saya benar. Suami yang tulus akan menawarkan bantuan. Suami yang serakah akan menghitung peluang. Tapi malam itu, dia belum tahu bahwa setiap jawaban saya sudah saya rancang untuk menyesatkannya. Beberapa hari kemudian, datang insiden kedua. Pak Yusuf, sang detektif, mengirim pesan. "Bu Andin, suami ibu hari ini bertemu lagi dengan wanita itu. Mereka makan siang di sebuah restoran di kawasan SCBD. Saya kirim fotonya." Saya buka foto itu dengan tangan dingin. Mas Galang dan Sasha duduk berhadapan. Sasha tertawa.
menyentuh tangan Mas Galang dengan manja. Di atas meja mereka ada tas bermerek yang masih baru. Tas yang harganya bisa membayar gaji satu karyawan saya selama 3 bulan. Tas yang dibeli dari uang saya. Saya menatap foto itu lama, tapi saya tidak menangis. Saya simpan foto itu di folder yang saya beri nama Bukti. Lalu saya tutup laptop dan kembali ke dapur untuk mengaduk kaldu. Karena di dapur saya selalu bisa berpikir jernih. Insiden ketiga datang seminggu kemudian. Suatu sore, Sasha tiba-tiba datang ke rumah saya dengan senyum manisnya yang dulu selalu saya percaya. Dia memeluk saya. "Mbak Andin, aku kangen. Maaf ya, jarang main. Aku sibuk banget." Lalu, dia duduk di ruang tamu. Di sofa yang sama, tempat suami saya meletakkan ponselnya malam itu. Saya melayaninya dengan teh dan kue, seolah tak ada yang terjadi. Dan di tengah obrolan, Sasha berkata dengan nada hati-hati, "Mbak, aku dengar dari Mas Galang, katanya restoran lagi susah ya." Aku turut sedih. "Kalau Mbak butuh, aku bisa bantu jualin beberapa aset, Mbak. Kebetulan, aku kenal banyak orang." Saya hampir tertawa. Adik tiri saya, yang hidupnya saya tanggung, menawarkan diri menjual aset saya. Tentu saja, mereka berdua sudah mulai mengincar harta saya. Mereka pikir saya sedang lemah. Mereka pikir mereka bisa mengambil semuanya, sepotong demi sepotong. "Iya, nanti Mbak pikirkan ya," jawab saya manis. Padahal dalam hati saya mencatat setiap kata. Mereka sedang menggali kubur mereka sendiri, dan mereka bahkan tidak sadar. Insiden keempat adalah yang paling membuat darah saya mendidih. Suatu malam, Mas Galang pulang dengan wajah serius. Dia duduk di hadapan saya, memegang tangan saya dengan lembut. Sesuatu yang sudah lama tidak dia lakukan. "Andin," katanya. Saya pikir, demi menyelamatkan perusahaan, sebaiknya kita pindahkan kepemilikan beberapa cabang ke nama saya, biar lebih aman secara hukum kalau ada masalah utang. Kamu percaya saya, kan? Disitulah saya mengerti rencana mereka. Mereka tidak hanya ingin berselingkuh. Mereka ingin merampas perusahaan saya melalui tangan saya sendiri dengan dalih menyelamatkan. Jika saya menandatangani dokumen itu, saya akan kehilangan segalanya, dan dia akan bebas membawa harta saya kepada Sasha. Saya tersenyum tipis. "Boleh? Mas, tapi saya mau baca dulu dokumennya, ya. Kamu tahu sendiri, saya orangnya teliti." Mas Galang mengangguk, tampak puas. Dia pikir saya sudah masuk ke dalam perangkapnya. Padahal, saya baru saja mendapatkan bukti niat jahatnya langsung dari mulutnya sendiri. Dan tanpa dia tahu, ponsel saya di saku merekam setiap patah katanya. Malam itu, saya menyerahkan rekaman itu pada Rani. "Ini," kata Rani sambil mendengarkan, "ini bukti niat menguasai aset secara melawan hukum. Kalau digabung dengan data penggelapan dari Bu Wati, posisi kamu sangat kuat, Andin." Insiden kelima terjadi saat saya memutuskan untuk mempercepat sandiwara. Saya butuh tahu sejauh mana Mas Galang akan berani. Maka, dengan bantuan Rani, saya mengatur sebuah skenario. Saya sebarkan kabar terbatas, hanya ke lingkaran keluarga dan kerabat dekat, bahwa dapur Larasati sedang mengalami krisis keuangan berat, bahwa beberapa cabang terancam tutup, bahwa saya mungkin akan kehilangan rumah. Tentu saja, itu hanya panggung. Di belakang layar, 12 cabang saya tetap berjalan normal. Bahkan, diam-diam saya sedang menyiapkan proyek terbesar dalam karir saya. Tapi bagi dunia luar, Anindya sedang jatuh. Reaksi Mas Galang persis seperti yang saya duga. Malam itu, saat saya pura-pura menangis di kamar, mengaku bahwa bank menolak memperpanjang pinjaman. Dia tidak memeluk saya. Dia tidak bertanya apakah saya baik-baik saja. Yang dia lakukan hanya berjalan mondar-mandir, lalu bergumam, "Mobil kita, rumah ini. Gimana? Bukan kamu gimana, tapi barang-barang ini gimana?" Di saat itu, sisa cinta yang mungkin masih saya simpan untuknya padam total. Saya menunduk.
pura-pura semakin tenggelam dalam keputusasaan. Padahal dalam hati, saya semakin yakin. Pria ini tidak pernah mencintai saya. Dia mencintai apa yang saya miliki. Insiden ke-6 datang 3 hari setelahnya. Mas Galang mulai menjauh dengan terang-terangan. Dia berhenti pulang tepat waktu. Kadang dia menghilang 2 atau 3 hari. Dengan alasan mencari investor untuk menyelamatkan perusahaan. Tentu saja, saya tahu kemana dia pergi. Pak Yusuf melaporkan setiap sore. Mas Galang menghabiskan malam-malamnya di apartemen mewah Sasha, lengkap dengan kolam renang di rooftop. Suatu pagi, saya sengaja pura-pura sakit. Saya berbaring di kamar seharian, berharap ada secuil kepedulian yang tersisa. Tapi yang Mas Galang lakukan hanya melirik sebentar dari pintu, lalu berkata, "Jangan drama, Andin. Kita butuh solusi, bukan air mata." Lalu, dia pergi. Ucapan itu menusuk lebih tajam dari sembilu manapun. Bukan karena nadanya yang dingin, tapi karena saya sadar di matanya. Saya bukan lagi seorang istri. Saya hanyalah beban yang tak lagi menghasilkan uang. Insiden ke-7 adalah titik di mana kebencian saya berubah menjadi sesuatu yang lebih dingin. Pak Yusuf mengirim sebuah rekaman suara. "Bu Andin, ini agak berat untuk ibu dengar, tapi ibu harus tahu. Saya pakai earphone. Saya tutup pintu kamar. Lalu, saya putar rekaman itu. Suara Mas Galang terdengar jelas di antara dentingan gelas. Sabar. Sayang, sebentar lagi, begitu Andin benar-benar bangkrut, dia bakal nyerahin semua aset ke aku. Biar katanya aman dari utang. Habis itu, kita cerai. Semua jadi punya kita." Lalu terdengar suara Sasha tertawa. "Aku nggak sabar." "Mas, kasihan ya Mbak Andin. Dia itu baik, tapi terlalu gampang percaya. Dari dulu juga, aku tinggal pasang muka manja. Dia langsung kasih apa aja." "Iya," jawab Mas Galang. "Dia pinter soal bisnis, tapi soal hati, dia bodoh. Gampang dimainin." Saya melepas earphone. Tangan saya gemetar. Bukan karena sedih, tapi karena marah yang begitu besar, hingga dada saya terasa sesak. Mereka menertawakan kebaikan saya. Mereka menyebut ketulusan saya sebagai kebodohan. Adik tiri yang saya besarkan menyebut saya kasihan, sambil menghabiskan uang saya. Di malam itu juga, saya menelpon Rani. "Ran," kata saya dengan suara yang sangat tenang. Kita lanjut ke tahap akhir. Saya sudah selesai bersabar. Insiden ke-8 mempercepat segalanya. Keesokan harinya, Bu Wati menemukan sesuatu yang membuat saya semakin yakin. Mas Galang ternyata diam-diam sudah mencoba menggadaikan salah satu sertifikat cabang restoran ke seorang rentenir untuk mendapatkan uang tunai cepat. Masalahnya, sertifikat itu atas nama perusahaan, bukan atas namanya. Dia memasukkan tanda tangan saya. "Ini sudah pidana, Andin," kata Rani tegas. "Pemalsuan dokumen, penggelapan, dan penggadaian aset tanpa hak. Tiga-tiganya sekarang. Tinggal kamu yang menentukan kapan jaring ini ditarik." Saya menatap dokumen itu. Tanda tangan palsu saya dibuat dengan ceroboh oleh tangan yang dulu saya genggam di altar. Dan saya tahu, waktu mereka sudah hampir habis. Tapi dari semua insiden itu, ada satu yang paling menyayat hati saya sebagai seorang ibu. Suatu sore, Kayla pulang dari taman kanak-kanak dengan wajah murung. Dia bercerita bahwa hari itu adalah hari pertemuan orang tua, dan semua temannya datang bersama ayah dan ibu. Tapi ayahnya, Mas Galang, sudah berjanji datang. Lalu, tidak muncul sama sekali. Saya tahu kemana dia pergi sore itu. Pak Yusuf sudah melaporkannya. Sementara putrinya menunggu di sekolah dengan mata berkaca-kaca. Mas Galang justru sedang menemani Sasha berbelanja di sebuah pusat perbelanjaan mewah. Saat itu, saya sadar, pria ini bukan hanya mengkhianati saya sebagai istri. Dia juga mengkhianati Kayla sebagai seorang ayah. Dan itu, bagi saya, adalah dosa yang tak termaafkan. Malam itu, saya memeluk Kayla erat-erat sampai dia tertidur. Saya berbisik di telinganya. "Bunda janji, Nak, Bunda akan jadi cukup kuat untuk kita berdua." Dan saat itu, tekad saya bukan lagi soal harga diri, tapi
soal melindungi anak saya dari orang-orang yang bisa menyakitinya. Insiden berikutnya datang dari arah yang tidak terduga. Salah satu karyawan lama saya, seorang kepala dapur bernama Pak Dirman, yang sudah ikut sejak cabang pertama, diam-diam menemui saya dengan suara berat. Dia berkata, "Bu Andin, maaf saya lancang, tapi saya rasa ibu harus tahu. Pak Galang beberapa kali datang ke gudang pusat, mengambil stok bahan mahal seperti daging premium dan keju impor, lalu membawanya keluar tanpa nota. Saya curiga, tapi saya takut salah bicara. Saya berterima kasih pada Pak Dirman atas kejujurannya. Ternyata, pengkhianatan Mas Galang bahkan lebih dalam dari yang saya kira. Dia tidak hanya mencuri uang, dia mencuri dari dapur, dari tempat yang paling saya cintai. Belakangan, saya tahu, bahan-bahan mahal itu dia bawa ke apartemen Sasha, yang gemar mengunggah foto masakan mewah di media sosialnya. Foto-foto yang tanpa dia sadari justru menjadi bukti tambahan dalam map saya. Sasha memang gemar memamerkan hidupnya, tas baru, sepatu baru, liburan ke villa di puncak. Dia mengira tak ada yang tahu dari mana semua itu berasal. Padahal, setiap unggahannya saya simpan rapi. Setiap tanggal cocok dengan setiap transaksi yang Bu Wati temukan. Perempuan yang merasa paling pintar justru meninggalkan jejak paling banyak karena keserakahan pada akhirnya. Selalu butuh panggung untuk dipamerkan, dan panggung itulah yang akan menjatuhkannya. Lalu datang sebuah insiden yang benar-benar menelanjangi watak asli Mas Galang di depan banyak orang. Saat itu, keluarga besar mengadakan arisan bulanan di rumah salah satu kerabat. Karena kabar kebangkrutan saya sudah tersebar, banyak yang datang dengan tatapan kasihan, bahkan sedikit meremehkan. Saya datang dengan pakaian sederhana, memainkan peran istri yang sedang terpuruk. Di tengah acara, saat semua orang sedang berkumpul, Mas Galang tiba-tiba berbicara dengan suara keras, seolah ingin didengar semua orang. Ya, beginilah. Kalau perempuan terlalu sok pintar urus bisnis, akhirnya bangkrut. Nyusahin suami. Saya yang harus nanggung malu. Ruangan itu hening sejenak. Beberapa kerabat menunduk. Tak enak hati. Saya merasakan wajah saya memanas. Bukan karena malu, tapi karena marah. Pria yang menghabiskan uang saya untuk perempuan lain kini berdiri di depan keluarga, menyalahkan saya atas kejatuhan yang dia kira nyata. Tapi saya tidak membalas. Saya hanya menunduk, menggenggam gelas teh saya erat-erat. Dalam hati, saya berkata pada diri sendiri, "Bersabarlah, Andin. Sebentar lagi, biarkan dia bicara sesukanya hari ini. Karena suatu hari nanti, di panggung yang jauh lebih besar, dialah yang tidak akan sanggup berkata apa-apa." Bibi saya, yang duduk di sebelah, menggenggam tangan saya dan berbisik, "Sabar ya, Nduk." Saya hanya tersenyum tipis. Mereka semua mengira saya perempuan lemah yang sedang dihina. Tak ada satupun dari mereka yang tahu bahwa di balik wajah pasrah itu, saya sedang memegang kendali penuh atas takdir kami semua. Beberapa hari setelah arisan itu, Mas Galang kembali mengungkit soal pengalihan kepemilikan. Kali ini dengan lebih mendesak. "Andin, kita harus cepat. Kalau Asep masih atas nama kamu, semua bisa disita kreditur. Pindahin ke saya dulu. Nanti kalau sudah aman, kita balikin lagi. Percaya sama saya." Saya dan Rani sudah menduga ini akan datang. Maka kami menyiapkan sebuah jebakan. Saya pura-pura setuju dan menyodorkan sebuah dokumen yang tampak seperti surat pengalihan aset. Mas Galang membacanya sekilas. Matanya berbinar penuh keserakahan. Lalu buru-buru menandatanganinya tanpa membaca detail yang dia tidak tahu. Dokumen itu bukan surat pengalihan. Itu adalah surat pernyataan yang isinya mengakui bahwa dia mendesak saya menyerahkan aset di tengah kondisi keuangan yang dia yakini bangkrut. Dengan tanda tangannya sendiri, dia baru saja menambah satu bukti lagi ke dalam map saya. Bukti niat menguasai harta dengan memanfaatkan kelemahan pasangan. "Kamu baru saja menggali kuburmu sendiri, Mas," batin saya sambil tersenyum manis ke arahnya. "Dan kamu bahkan mengucapkan terima kasih sambil melakukannya." Malam itu, Rani menelpon dengan nada puas. "Andin,
ini sempurna. Tanda tangannya di surat ini. Dikombinasikan dengan rekaman dan data penggelapan, membuat posisinya benar-benar tak punya celah. Hakim manapun akan melihat dengan jelas siapa yang menjadi korban di sini. Saya menutup telepon, lalu menatap langit malam dari jendela. Saya teringat hari-hari awal pernikahan kami, saat Mas Galang masih pria sederhana yang menatap saya dengan kekaguman. Entah di titik mana dia berubah, entah kapan kenyamanan mengubahnya menjadi serakah. Tapi satu hal yang saya tahu pasti, saya tidak akan menangisi pria yang sudah lama mati di dalam orang yang berdiri di hadapan saya. Insiden ke-9 adalah saat saya benar-benar membangun panggung kemenangan saya, diam-diam, selama berminggu-minggu. Sementara Mas Galang sibuk merasa menang. Saya bekerja di balik layar bersama Bu Wati. Saya memetakan ulang seluruh kepemilikan aset. Ternyata berkat perjanjian pranikah yang dulu saya buat, seluruh restoran, seluruh rekening utama, dan seluruh tanah secara hukum tetap milik saya pribadi. Mas Galang tidak berhak atas 1 rupiah pun. Tapi saya tidak berhenti di situ. Saya menyiapkan langkah yang lebih besar. Sebuah proyek yang sudah lama saya rancang. Sebuah kawasan kuliner terpadu di lahan luas di pinggir kota yang saya beri nama Larasati Culinary Park. Sebuah taman kuliner yang akan menggabungkan 12 merek restoran saya dalam satu tempat, lengkap dengan area keluarga dan panggung pertunjukan. Diam-diam, saya sudah menandatangani kontrak dengan investor dari Singapura. Saya sudah mengamankan lahan. Saya sudah menyusun tim. Semua dilakukan di bawah nama perusahaan baru yang tidak terhubung dengan nama saya secara langsung. Agar Mas Galang dan Sasha tak pernah curiga. Di mata mereka, Andin sedang bangkrut. Di dunia nyata, Andin sedang membangun kerajaan baru. Saat itulah insiden ke-10 terjadi. Sesuatu yang bahkan tidak saya rencanakan. Sebuah keretakan di antara 2 pengkhianat itu sendiri. Pak Yusuf menelpon saya dengan nada heran. Bu Andin, ada perkembangan menarik. Suami, ibu, dan wanita itu sepertinya mulai bertengkar. Rupanya, Sasha mulai tidak sabar. Dia menuntut Mas Galang segera menceraikan saya dan menikahinya. Tapi Mas Galang terus menunda karena dia tahu selama belum ada aset yang berpindah, dia tidak punya apa-apa. Sasha curiga Mas Galang hanya memanfaatkannya. Dan Mas Galang curiga Sasha hanya mengincar uang. Saya mendengarkan laporan itu dengan senyum tipis. 2 orang yang membangun hubungan di atas keserakahan. Pada akhirnya, hanya akan saling curiga. Karena pengkhianat selalu tahu cara mengenali pengkhianat lain. Saya tidak perlu menghancurkan mereka. Saya hanya perlu memberi mereka cukup waktu untuk menghancurkan diri sendiri. Tapi saya tetap butuh akhir yang jelas. Akhir yang membuat semua orang tahu siapa mereka sebenarnya. Maka saya mempercepat satu hal terakhir. Saya meminta Bu Wati menyiapkan 1 langkah hukum yang akan menutup semua celah. Pembekuan rekening operasional yang selama ini Galang gunakan untuk mencuri. Dan pengajuan gugatan penggelapan yang sudah lengkap dengan bukti. Saya ingin semuanya siap dalam 1 hari, kata saya pada Rani. Hari peresmian Larasati Culinary Park. Di sana, di depan semua investor, di depan keluarga besar, semuanya akan selesai. Beberapa hari sebelum hari besar itu, Mas Galang pulang ke rumah kontrakan kecil yang sengaja saya sewa sebagai bagian dari sandiwara. Tempat sederhana di pinggiran kota yang saya pilih justru karena tak nyaman agar dia merasa benar-benar jatuh. Malam itu, dia mengeluh soal listrik yang padam. Kamu nggak bayar listrik lagi? Mau hidup gelap-gelapan terus kita, bentaknya. Saya hampir tertawa dalam hati. Dia bahkan tak sadar saya sanggup membeli seluruh kompleks ini kalau saya mau. Tapi saya hanya bergumam, maaf, Mas, uangnya nggak cukup. Lalu dia membanting pintu dan pergi lagi ke pelukan perempuan yang mengincar harta saya. Sejenak, dari jendela sempit rumah kontrakan itu, saya melihat lampu mobilnya menjauh. Dan untuk pertama kalinya, saya tidak merasa ditinggalkan. Saya merasa bebas. Karena saya tahu dia sedang melaju, tanpa sadar, menuju panggung kehancurannya sendiri. Malam sebelum acara,
Saya duduk sendirian di kamar hotel tempat saya menginap. Saya menatap cermin, memoles wajah dengan riasan yang rapi. Bukan untuk menyembunyikan luka, tapi untuk menunjukkan bahwa saya sudah pulih. Gaun yang saya pilih berwarna putih gading, panjang, dan elegan. Seolah saya akan menghadiri sebuah pesta, dan memang benar. Ini adalah pesta perpisahan. Saya membuka map merah di meja. Di dalamnya, semua bukti tersusun rapi. Hasil audit Bu Wati, foto-foto dari Pak Yusuf, rekaman suara Mas Galang dan Sasha, dokumen pemalsuan tanda tangan, dan surat gugatan yang sudah ditandatangani Rani. Semua siap. Semua legal. Saya menarik napas panjang. Besok, semua topeng akan terbuka. Hari itu datang dengan langit cerah. Lahan luas di pinggir kota yang dulu kosong, kini berdiri megah dengan panggung peresmian, tenda putih. Dan papan besar bertuliskan, Larasati Culinary Park. Ratusan tamu mulai berdatangan. Investor dari dalam dan luar negeri, rekan bisnis, media, bahkan keluarga besar, termasuk ayah saya, dan beberapa kerabat yang dulu ikut menyebarkan kabar kebangkrutan saya. Saya sudah memastikan satu hal, Mas Galang dan Sasha akan hadir. Saya mengirim undangan melalui pihak ketiga, dengan kalimat yang membuat mereka penasaran, bahwa akan ada pengumuman penting soal masa depan harta keluarga Larasati. Mereka pikir, mungkin saya akhirnya menyerah, dan akan menyerahkan sisa aset. Mereka datang dengan harapan menang. Mereka tidak tahu. Mereka datang ke pemakaman kebohongan mereka sendiri. Saya berdiri di belakang panggung, mengenakan setelan putih gading yang tegas namun anggun. Tak ada jejak istri yang patah hati di wajah saya. Yang ada, hanya perempuan yang telah melewati badai dan berdiri lebih kuat dari sebelumnya. Rani menghampiri saya. Mereka sudah datang. Andin, Galang, dan Sasha. Mereka duduk di barisan tengah. Galang kelihatan bingung melihat semua ini. Saya mengangguk tenang. Bagus. Biarkan dia menikmati kebingungannya. Sebentar lagi, dia akan mengerti. Lalu, saya melangkah ke tengah panggung. Lampu sorot mengarah kepada saya. Kamera media mulai merekam. Seluruh ruangan terdiam. Saya menyapu pandangan ke arah para tamu. Dan di barisan tengah, saya melihat Mas Galang. Wajahnya berubah pucat saat menyadari bahwa Andin yang katanya bangkrut justru berdiri di puncak sebuah proyek megah. Di sebelahnya, Sasha duduk kaku. Tangannya mencengkeram tas mahalnya. Saya mengangkat mikrofon. Terima kasih, Bapak dan Ibu, atas kehadirannya di peresmian Larasati Culinary Park. Hari ini bukan hanya titik awal sebuah proyek, tapi juga akhir dari sebuah babak panjang dalam hidup saya. Semua mata tertuju pada saya. Saya melanjutkan dengan suara tenang. Selama setahun terakhir, saya berpura-pura jatuh. Saya membiarkan orang-orang berpikir saya bangkrut. Saya melakukannya bukan tanpa alasan. Saya melakukannya untuk melihat siapa yang benar-benar berdiri di sisi saya, dan siapa yang hanya mencintai harta saya. Saya melihat tangan Mas Galang mulai gemetar. Sasha menunduk, mencoba menyembunyikan wajahnya. Dan hari ini, kata saya ingin menunjukkan kebenaran, bukan untuk dendam, tapi agar tidak ada lagi perempuan yang dipermainkan seperti saya. Lalu layar besar di belakang saya menyala. Satu persatu, bukti itu muncul. Foto Mas Galang dan Sasha bergandengan tangan di restoran mewah. Foto mereka keluar dari apartemen yang sama. Data transfer dana perusahaan lebih dari 1,5 miliar rupiah mengalir ke rekening Sasha Wardani. Dokumen sertifikat dengan tanda tangan saya yang dipalsukan. Dan terakhir, rekaman suara itu diputar. Jelas terdengar di seluruh ruangan. Dia pintar soal bisnis, tapi soal hati, dia bodoh, gampang dimainin. Suara Mas Galang sendiri menggema di antara ratusan tamu. Lalu suara tawa Sasha menyusul. Dari dulu juga aku tinggal pasang muka manja. Dia langsung kasih apa aja. Ruangan itu meledak dalam bisik-bisik. Para tamu menoleh ke arah Mas Galang dan Sasha. Wajah keduanya pucat seperti kertas. Ayah saya yang duduk di barisan depan, berdiri dengan wajah merah menahan amarah, menatap Sasha, putri kandungnya, dengan mata yang penuh kekecewaan. Mas Galang berdiri, mencoba maju. Andin, ini.
Ini nggak seperti yang kamu pikir, teriaknya. Tapi 2 petugas keamanan sudah berdiri di depannya dan di samping mereka. 2 orang penyidik berseragam melangkah masuk. Rani berdiri di sisi panggung, tenang, sambil menyerahkan map merah itu. Saudara Galang, kata salah satu penyidik dengan suara tegas. Anda kami minta untuk ikut ke kantor untuk dimintai keterangan terkait dugaan penggelapan dana perusahaan dan pemalsuan dokumen. Wajah Mas Galang berubah dari pucat menjadi putih total. Penggelapan, Andin. Kamu nggak bisa lakuin ini ke aku. Aku suamimu. Saya menatapnya dengan tenang. Untuk pertama kalinya, saya tidak merasa takut padanya. Mas, kata saya pelan. Namun jelas terdengar lewat mikrofon. Suami tidak mencuri dari istrinya. Suami tidak memalsukan tanda tangan istrinya untuk menggadaikan asetnya. Apa yang kamu lakukan? Bukan urusan rumah tangga lagi. Itu sudah urusan hukum. Lalu saya berpaling pada Sasha, adik tiri saya. Perempuan yang dulu datang dengan koper lusuh. Dan kamu, Sasha. Saya beri kamu rumah. Saya biayai kuliah kamu. Saya carikan kamu pekerjaan. Dan kamu balas semua itu dengan tidur bersama suami saya. Dan menghabiskan uang saya. Saya tidak akan menuntut kamu. Karena kamu sudah kehilangan sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan uang. Kamu kehilangan keluarga. Sasha menangis. Bukan tangisan penyesalan. Saya tahu itu. Tapi tangisan ketakutan. Karena dia tahu semuanya sudah berakhir. Ayah saya berjalan mendekatinya dan dengan suara bergetar berkata, "Saya malu punya anak seperti kamu." Lalu dia berbalik dan tidak menoleh lagi. Di tengah kekacauan itu, sesuatu yang tak terduga terjadi. Sasha, dalam paniknya, berbalik menyalahkan Mas Galang. Ini semua ide kamu, Mas. Kamu yang bilang Mbak Andin bakal nyerahin semuanya. Kamu yang ngajak aku, teriaknya histeris. Dan Mas Galang dengan wajah penuh kebencian balas berteriak. Kamu yang ngerayu aku duluan. Kamu yang minta dibeliin ini itu. Dasar perempuan matre. Saya berdiri di panggung, menyaksikan 2 pengkhianat itu saling menyalahkan di depan ratusan orang. Mereka membangun hubungan di atas keserakahan. Dan kini, di atas keserakahan itu pula, mereka saling menghancurkan. Saya tidak perlu mengangkat tangan saya sedikit pun, karena karma yang paling sempurna adalah ketika para pendosa menjatuhkan hukuman atas diri mereka sendiri. Petugas membawa Mas Galang keluar dari ruangan. Sasha mengikuti, masih menangis. Dengan ayah saya yang memalingkan wajah darinya, para tamu masih terdiam. Sebagian mengangguk pelan ke arah saya, sebagian menatap dengan kagum. Saya mengangkat mikrofon sekali lagi. Maaf, Bapak dan Ibu, atas drama yang baru saja Anda saksikan. Tapi saya percaya, setiap kebohongan pada akhirnya harus dibongkar di tempat yang terang. Sekarang, izinkan saya melanjutkan apa yang seharusnya menjadi inti dari hari ini. Peresmian Larasati Culinary Park, sebuah tempat yang saya bangun bukan dari kemarahan, tapi dari mimpi yang tidak pernah saya biarkan mati. Saat petugas membawa Mas Galang melewati saya, dia menoleh sejenak. Tatapannya bukan lagi tatapan suami, bukan pula tatapan pria yang dulu saya cintai. Itu adalah tatapan seseorang yang baru saja sadar bahwa dia kalah telak oleh perempuan yang selama ini dia anggap bodoh. Dan untuk sesaat, saya melihat ketakutan murni di matanya. Saya tidak merasa puas. Saya juga tidak merasa sedih. Yang saya rasakan hanya satu, ketenangan. Ketenangan seorang perempuan yang akhirnya berhenti berlari dan berbalik menghadapi orang yang mengejarnya selama ini. Lalu menyadari bahwa dia tak pernah benar-benar lemah. Ruangan itu, yang tadi penuh tepuk tangan, perlahan kembali tenang. Para investor menghampiri saya satu persatu, menjabat tangan saya, mengucapkan selamat. Salah satu dari mereka, seorang pengusaha senior dari Singapura, berkata pelan, "Bu Andin, saya sudah berbisnis selama 30 tahun. Tapi baru hari ini saya melihat seorang pemimpin yang menghadapi pengkhianatan dengan begitu tenang dan bermartabat. Saya bangga menjadi mitra Anda." Kata-kata itu lebih dari semua harta yang saya selamatkan.
adalah kemenangan saya yang sesungguhnya. Beberapa bulan setelah hari itu, hidup saya berubah seperti pagi yang datang setelah malam terpanjang. Proyek Larasati Culinary Park berjalan sukses melebihi perkiraan. Para investor yang hadir di hari peresmian itu justru semakin percaya pada saya setelah menyaksikan bagaimana saya menghadapi badai dengan kepala tegak. Dalam 6 bulan, Taman kuliner itu menjadi salah satu destinasi keluarga paling ramai di kota. Proses hukum berjalan sebagaimana mestinya. Berkat bukti yang lengkap, Mas Galang dinyatakan bersalah atas penggelapan dan pemalsuan dokumen. Dia harus mengembalikan dana yang dia curi dan menjalani hukuman atas perbuatannya. Perceraian kami pun berjalan cepat. Berkat perjanjian pranikah yang dulu saya anggap sekedar formalitas, dia tidak mendapatkan 1 rupiah pun dari harta yang saya bangun. Sasha menghilang dari kehidupan kami. Saya dengar dia pindah ke kota lain, jauh dari keluarga yang sudah tidak mau menerimanya. Tanpa Mas Galang, tanpa uang saya, dan tanpa keluarga. Dia harus memulai dari nol, dengan tangan yang dulu hanya tahu cara meminta. Ayah saya tidak pernah lagi menyebut namanya. Dan saya memilih untuk tidak membenci. Karena membenci hanya akan mengikat saya pada masa lalu. Dan saya sudah memutuskan untuk hidup di depan. Kayla, putri saya, tumbuh dengan ceria. Dia masih terlalu kecil untuk memahami apa yang terjadi. Yang dia tahu, ibunya selalu ada, selalu kuat, dan selalu pulang membawa pelukan. Suatu malam, saat saya menidurkannya, dia bertanya, Bunda kok nggak pernah nangis lagi? Saya tersenyum, mencium keningnya, dan menjawab, karena Bunda sudah belajar. Nah, kalau perempuan yang kuat itu menangis sekali, lalu bangkit untuk selamanya. Sekarang, saya tidak lagi terbangun oleh keraguan. Saya terbangun oleh aroma kaldu yang saya rebus sendiri dan oleh suara tawa Kayla di lantai bawah. Rumah saya kembali menjadi rumah, bukan tempat penuh kesunyian, tapi tempat penuh kehangatan. Cerita ini mengajarkan satu hal, bahwa kebaikan kita bukanlah kelemahan, tapi jangan pernah biarkan kebaikan itu dimanfaatkan oleh orang yang tidak menghargainya. Dan jangan pernah, dalam keadaan apapun, menyerahkan seluruh hidup kita ke tangan orang yang belum membuktikan ketulusannya. Ada banyak perempuan di luar sana yang mungkin sedang berada di posisi saya dulu, yang merasakan jarak yang makin dingin di rumah sendiri, yang melihat tanda-tanda, namun memilih diam karena takut kehilangan. Untuk kalian, saya ingin berkata, intuisi kalian bukan drama. Kalian berhak mencari kebenaran, dan kalian jauh lebih kuat dari yang kalian kira. Ada juga banyak suami seperti Galang yang melihat pasangannya bukan sebagai cinta, tapi sebagai tangga menuju kenyamanan. Yang lupa bahwa rumah yang dibangun di atas kebohongan, cepat atau lambat, akan runtuh menimpa diri mereka sendiri. Dan ada pula orang-orang seperti Sasha yang mengira darah dan kebaikan bisa dikhianati tanpa konsekuensi. Padahal pengkhianatan terhadap orang yang menyayangi kita adalah utang yang paling mahal untuk dibayar dalam hidup. Kita selalu punya pilihan untuk hancur atau untuk bangkit. Saya memilih bangkit, dan saya berharap siapapun yang sedang mendengar cerita ini juga akan memilih hal yang sama. Bagaimana menurut Bunda? Apakah Bunda pernah mengalami atau mengetahui kisah seperti ini? Ceritakan di kolom komentar, ya. Terima kasih sudah menemani saya sampai akhir cerita ini. Sampai jumpa di kisah berikutnya.